cantik nih. Malaysia 1/10 kita Apa nama berani mobil bikin mobil biasa? Proton. Jadi ini kembali lagi Dia macam Will. Jadi saudara-saudara, benar, mari kita merdeka bersama-sama. limousine. Mari kita berpihak kepada rakyat kita sendiri. Masa tidak ada insinyur Indonesia yang bisa bikin mobil? Ternyata ada. Kita bersinar. BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum kumaha damang guys, sampurasun sarang wilajeng sumping ke channel abdi saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reaction kali ini. Dan hari ini kita akan nonton guys mobil nasional Indonesia guys, dan ini kendaraan ini digunakan pakai oleh Presiden Prabowo guys, dipamerkan saat Presiden Prabowo menghadiri apa-apa undangan gitu. Ini sesuatu yang begitu luar biasa lah guys. Saya tidak sangka mobil nasional Indonesia ini begini keren guys aja, dan ini luar biasa sekali. Kita akan nonton bareng video ini. Ojo lali di subscribe channelku guys. Semoga semua kawan-kawan sudah bergabung dan mendukung channel ini. Jangan lupa share buat kawan-kawan semua, dan semoga semua berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Tanpa buang-buang waktu, kita nonton bareng isi kandungan video ini. 1, 2. Korea proteksionis 25 tahun tidak izinkan rakyat Korea beli mobil asing. Oke lah, kita kan bangsa yang baik. Tapi masa kita sudah 78 tahun merdeka nggak ada mobil buatan Indonesia? Cantik nih. Malaysia 1/10 kita Apa nama berani bikin mobil biasa? Proton. Jadi ini kembali lagi Dia macam Will. Jadi saudara-saudara, benar, mari kita merdeka bersama-sama. limousine. Mari kita berpihak kepada rakyat kita sendiri. Masa tidak ada insinyur Indonesia yang bisa bikin mobil? Ternyata ada. Ternyata ada. Saya menemukan ada Profesor Indonesia lulusan MIT. Lulusan Hari MIT. pertama dia lulus dari MIT, direkrut oleh General Motor. Dia kerja di General Motor kalau nggak salah 13 tahun atau 15 tahun. Saya dengar ada orang itu, saya dengar bahwa dia sudah kembali ke Indonesia. Saya tarik Dia dia, ada anu lagi rooftop lagi Profesor, daripada Anda hanya ngajar di ITB sangat penting, tapi Anda tetap ngajar di ITB, tapi Anda jadi direktur produksi teknologi di Pindad, dan itu hasilnya adalah mobil buatan Indonesia. Penampakan Pindad mau Guys, sebentar. Kalau kita tengok begini kan, kendaraan ini desain dia kan ada mirip-mirip Hummer, ada mirip-mirip Ninja King gitu. Jadi Toyota Ninja King sama Hummer itu kalau menurut saya pribadi lah dia punya desain. Tapi dia nampak lebih lebar gitu, lebih lebar dan lebih macam kukuh, lebih macam fit lah begitu. Kalau menurut pendapat saya, dan ini buatan PT Pindad guys, buatan PT Pindad dan diguna pakai oleh Presiden Prabowo guys, luar biasa. Ini sudah jadi sorotan di media di Indonesia guys. Jadi sebab sebelum ini kalau tidak salah Presiden Jokowi guna pakai BMW atau Mercedes, antara Mercedes kalau tidak salah. Dan kalau Bapak Prabowo dia menggunakan kendaraan lokal Indonesia buatan PT Pindad guys. Let's go, kita nonton lagi. Garuda tunggangan putih Prabowo menuju istana. Maung. Presiden Prabowo Subianto menunggangi mobil Maung Garuda buatan PT Pindad usai resmi dilantik menjadi Presiden ke-8 RI pada Minggu 20 Oktober. Mobil berkelir itu jadi pilihan Prabowo saat iring-iringan dari gedung MPR menuju istana kepresidenan. Wow. Berbeda dari presiden-presiden sebelumnya yang biasanya menggunakan mobil berkelir hitam, iring-iringan mobil yang ditunggangi Prabowo ini berkelir putih. Mobil ini punya tampang berbeda dengan Maung Pindad. SUV kekar ini memiliki tulisan Garuda SUV di bagian belakangnya. Selain itu, bodinya juga panjang dibanding Maung Pindad standar. Berdasarkan keterangan PT Pindad di unggahan Instagram mereka, mobil ini adalah MV3 Garuda Limousine. Mobil ini merupakan pengembangan terbaru dari MV3 yang didesain khusus untuk mengakomodir secara langsung arahan Prabowo. Dengan terwujudnya kendaraan Garuda Limousine kepresidenan ini menunjukkan kemandirian bangsa Indonesia, tulis Pindad dalam keterangan resminya.
Presiden Prabowo percaya bahwa Garuda Limousine Sunroof, kepresidenan dia ada buatan sunroof dalam lagi, negeri guys. ini menunjukkan upaya keras Bukan PT rooftop, Pindad sunroof. dalam mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia. Garuda memiliki bobot 2,95 ton dengan dimensi panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter. Limusin ini memiliki daya mesin 199 horsepower, transmisi otomatis dengan 8 percepatan dan memiliki kecepatan maksimal 100 km per jam. Mobil ini dibekali fitur keamanan di seluruh area kendaraan meliputi bodi dengan material composite armor yang memiliki ketahanan terhadap munisi kaliber 7,62 x 51 mm NATO ball dan kaliber 5,56 x 45 mm M193. Kaca anti peluru level B5-B6 serta dilengkapi ban berukuran R21 dengan tipe run flat tire yang bisa tetap melaju meski mengalami kebocoran di perjalanan. Waduh. Cantik loh nih SUV. Dia lebih nampak fit, nampak gagah gitu. Kalau saya lah, kalau menurut saya. Ini saat kunjungan Presiden Prabowo ke istana, ke istana lah, istana Presiden. Presiden Prabowo, bukan? Oh ya, Prabowo, Presiden. Pak Jokowi nih. Guys, kalau kita lihat mobil apa nih, mobil presiden nih, MV Garuda. Ini saya rasa desain ini tidak kalah guys lah, tidak kalah dengan desain-desain kendaraan yang ada di luar kan, dan buatan negeri. Dan siapa sangka Indonesia sekarang sudah ada mobil yang nasional begini. Sebenarnya sebelumnya ada juga mobil nasional dari Indonesia. Apa nama dia tuh? Timor, kalau tidak salah Timor. Dan sekarang ada lagi mobil SUV yang dikeluarkan oleh PT Pindad dan digunakan oleh Presiden Prabowo, dan ini tidak kurang hebat lah guys kalau bagi saya. Memang luar biasa juga dan bisa bersaing sudah nih di pasaran dunia kalau mau dikeluarkan. Kalau menurut saya pribadi sudahlah kalis peluru, kendaraan yang kalis peluru begini, tapi mungkin kosnya agak mahal lah gitu kan. Jadi kita sambung nonton lagi. Prabowo Subianto saat dilantik sebagai Presiden ke-8 RI, Minggu 20 Oktober jadi sorotan. Prabowo terlihat menaiki mobil bertuliskan Garuda, berwarna putih saat meninggalkan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Mobil itu membawa Prabowo menuju Istana Merdeka. Diketahui, mobil putih tersebut buatan PT Pindad. PT Pindad menamakan mobil khusus itu dengan MV3 Garuda Limousine. Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose dalam keterangan resmi perusahaan mengucapkan selamat atas pelantikan Presiden RI dan turut menyampaikan rasa bangga atas penggunaan MV3 Garuda Limousine dalam momentum bersejarah sebagai kendaraan orang nomor 1 di Indonesia. Selain itu, Abraham juga mengapresiasi tinggi kepada Presiden RI karena senantiasa mendorong kemajuan industri pertahanan dalam negeri, khususnya PT Pindad. Harga maung Garuda diprediksi lebih dari 1,2 miliar rupiah mengingat kendaraan itu memiliki spesifikasi khusus tingkat tinggi. Sebagai gambaran, mengutip Tribun News, harga maung untuk sipil saja, saat ini, berkisar antara Rp1 sampai 1,2 miliar rupiah. Harganya tentu beda dengan harga maung Garuda. Pasalnya speknya sudah disesuaikan untuk kepresidenan, misalnya dilengkapi kaca anti peluru. Ingat, harga di atas hanya perkiraan saja. Belum ada informasi resmi mengenai harga maung Garuda.
Selain itu, Oh, belum ada belum juga ada informasi apakah harga Maung Garuda diproduksi untuk massal atau hanya tersedia sebagai kendaraan khusus saja. Pernah membayangkan mobil karya anak bangsa dipakai oleh Presiden RI? Ini adalah simbol kebanggaan nasional dengan proteksi super tinggi dan harga yang bikin tercengang, guys. Penasaran dengan mobil yang dipakai Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto saat menuju Istana Merdeka? Inilah MP3 Garuda Limousine, kendaraan karya PT Pindad yang mencuri perhatian seluruh rakyat Indonesia bahkan luar negeri. Dengan bobot hampir 3 ton dan panjang lebih dari 5 Hampir meter, 3 mobil ini ton. bukan hanya gagah, tapi juga dilengkapi dengan fitur keamanan top tier seperti kaca anti peluru dan ban yang bisa berjalan walaupun saat bocor. Harganya diprediksi lebih dari 1,2 miliar. Namun dengan spesifikasi khusus untuk presiden, harganya bisa jauh lebih tinggi. Belum ada informasi apakah akan diproduksi massal. Subscribe dan follow channel ini sekarang, karena siapa tahu suatu hari nanti kamu bisa punya mobil secanggih ini. Nah, ini Presiden Prabowo menaiki kendaraan Maung MV3 Garuda. Yang saya rasa keren nih, dia ada sunroof lagi. Ini betul-betul luar biasa lah. Sebab selalu kalau presiden pakai Mercedes, pakai kereta-kereta dari luar negeri kan, tapi ini dipakai buatan anak negeri sendiri, anak Indonesia. Luar biasa, PT Pindad yang bikin di kereta ataupun di mobil gitu. Waduh lah, waduh. Tapi ini spek yang tinggi, saudara. Dengarkan ucapan disampaikan adalah terima kasih Pak Jokowi. Hai. Kendaraan yang tadi kita sempat bahas baru saja buatan PT Pindad Buatan PT yang Pindad. disiapkan atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah MV3 Garuda Limousine, kendaraan khusus anti peluru berwarna putih. Sebuah kendaraan yang bisa jadi merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Jadi satu karena kebanggaan adalah untuk buatan bangsa PT Indonesia. Pindad, perusahaan dalam negeri yang memproduksi kendaraan-kendaraan lapis baja yang biasa digunakan oleh militer Indonesia. Tapi luar biasa keren juga guys. Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng. Jadi kalau di Malaysia ada Proton guys. Tapi kalau di Indonesia sekarang dengan Bapak Prabowo menjadi presiden, satu satu peningkatan yang drastik gitulah bagi saya. Satu gerakan yang luar biasa mau produksi mobil sendiri. Sebab Indonesia sudah 78 tahun merdeka gitu. Jadi mungkin memang tidak salah lah ada mobil nasional sendiri. Macam sebelum ni memang Indonesia ada, kalau tidak salah saya kan memang ada mobil nasional digelar sebagai Timor gitu. Tapi sudah dihentikan dia punya produksi dan sekarang Bapak Prabowo kembali dan menjadi presiden Indonesia dan dia punya tampilan nih dia keluar pertama kali ini datang ke istana presiden dengan menggunakan karya anak bangsa sendiri. Ini membuktikan bahwa Indonesia sebenarnya sebuah negara yang mampu untuk memproduksi dan membina kendaraan sendiri gitu. Dan ini kalau diproduksi dan bisa dipakai untuk semua rakyat Indonesia, saya rasa ini bakal jadi satu fenomena yang luar biasa guys. Dan itu menurut pendapat saya gitu. Dan saya rasa dia punya bikinan ataupun dia punya interior, dia punya desain jauh memang keren guys. Dia mobil yang baru kita lihat tadi ada mirip dengan SUV yang kita baru lihat tadi lah, mirip dengan mirip, ada kemiripan tapi tidak sama tau dengan Toyota Super King, dan juga dia ada desain macam Hummer gitu, dia macam lebar, dia macam Hummer. Dan ini saya rasa luar biasa lah kalau bisa dijadikan sebagai
dikeluarkan, diproduksikan lebih massal gitu untuk kegunaan rakyat Indonesia, pasti saya yakin akan jadi fenomena baru di Indonesia. Itu menurut saya lah guys. Kalau menurut kalian pula bagaimana guys? Ini satu video yang sangat menarik guys. Semoga kawan-kawan suka dan terhibur dengan video yang saya react. Insyaallah kita jumpa lagi di video yang akan datang people. Terima kasih kerana nonton. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum. Salam santara people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.